Assalamualaikum sahabat semua. Bertemu kembali kita di malam ini tengah hujan. Semoga semua selamat dalam apa jua keadaan, dalam apa jua persoalan hidup, di mana semua intinya hanyalah dengan segala cobaan, ujian, penderitaan agar kita tetap lurus, tetap tertuntun di jalannya. Dari cerita Isra dan Mi'raj, tentu kita tetap garis bawahi kisah yang sebenarnya pengalaman hidup tidak perlu diperdebatkan, itu milik pribadi pengalaman teragung Rasulullah semata. Adapun ilmu, logika yang sebenarnya keilmuan apa saja itu hanyalah milik mukjizat kekuasaan Allah. Takkan sanggup semakhluk mencoba mengkaji apa betul secara keilmuan Isra Mi'raj, takkan mampu. Apalah daya si makhluk ciptaan mengkaji ilmu si pemilik, si penciptanya. Yang benar adalah kita dititipkan akal, gabungan mata, telinga dan hati, mengambil hikmah di setiap pembelajaran. Tidak ada semua diciptakan sia-sia. Tidak ada selai daun jatuh di muka bumi, melainkan Allah mengetahuinya. Berarti Allah mengizinkan. Dan tidak ada seorang janin atau seorang perempuan mengandung ataupun dilahirkan, melainkan Allah mengetahuinya, berarti diizinkan. Artinya semua pengetahuan Allah dan tidak sia-sia. Allah sudah plan. Tinggal kita mengambil ibrah, pembelajaran. Maka ambillah pembelajaran dari arah mana saja, dengan ilmu apa saja, dan kita pasti mendapatkannya. Rasulullah setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak sanggup lagi menemaninya. Yang layaknya Rasulullah lalu mendapatkan perintah sholat. Setelah mendapat perintah sholat, berubahlah kehidupannya 360 derajat. Yang tadinya sedih, kehilangan istri Khadijah, kehilangan paman, penolong setia, kesedihan, dihina umat Islam, disengsarakan, masa di kondisi Mekah. Rasulullah tidak mampu berdemo, tidak mampu berbicara, menolong. Sahabat diazab, Rasulullah diam. Kenapa? Tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan hukum, apalagi tidak punya kekuatan ekonomi. Sedih, ditahan melihat umat-umat menderita. Kalau hari ini melihat pelacuran, perzinaan, melihat kesengsaraan, sembako, mana apa saja. Tetapi ketika mendapat perintah sholat, Rasulullah turun dengan gembira. Kenapa? Karena dia telah mempunyai visi. Dia visioner, memandang jauh ke depan. Apa visionernya? Dia telah melihat ribuan tahun di depan. Kalau umat-umat tidak diselamatkan, maka neraka jahanam tempatnya. Dan dia juga melihat apabila mampu dengan susah suka cita menyelamatkan umatnya, surga jannah bagi mereka. Maka dia turun dengan tekad membara, aku harus menyelamatkan umatku, ummati, ummati. Maka segala duka nestapa hilang begitu saja, berganti kesyukuran sujud sebagai hamba kepada Allah, membawa misi penting dari sholat. Maka ketika turunnya tadi, di kemudian hari disambut dengan cerita hijrah. Ternyata setelah mendapatkan perintah sholat dan perjalanan luar biasa, berapa tahun atau berapa bulan berdasarkan riwayat yang ada, Rasulullah kemudian melaksanakan hijrah. Hijrah lebih berat, memilih di antara dua jalan. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak istri, meninggalkan kebun, pergi terusir untuk mentegakkan kalimat Allah, meninggalkan harta benda. Ternyata sholat yang diturunkan Allah menghidupkan segala ruh, segala aspek kehidupannya, menghidupkan matanya, telinganya, dan hatinya. Kenapa? Karena sholat komunikasi langsung dengan Allah 5 kali sehari, mengadukan segala persoalan hidup, menceritakan segala duka nestapa, dan melaporkan apa hasil kerja di dalam menyelamatkan umat. Itulah ruhnya sholat. Ruhnya membawa kehidupan, ruh semangat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana kita hari ini? Setelah kita sholat, kita duduk di masjid. Dengan fakir miskin tidak peduli, tetangga makan tidak, anak yatim tidak. Apakah seperti itu? Bermakna ruhnya mati, sholatnya mati, sholatnya hanya mendapatkan ritual. Jadi sholat ini adalah kehidupan, ruh, semangat, giroh, perjuangan Rasulullah di sholat ini. Dengan sholat menjadi hidup semangat, menjadi hidup matanya, telinga, dan hatinya. Lalu dia praktekkan ke tengah masyarakat. Jadi sholat itu SOP, teori, panduan dasar mutlak
5 ini. Bukan banyaknya sholat yang diminta, bukan sholat sunatnya banyak. Laksanakan wajibnya ini, pahami betul-betul. Ini adalah ruhnya kehidupanmu, kehidupan perjuangan, perjalanan. Kenapa? Apa saja yang akan diperjuangkan Muhammad nanti, yang kita hari ini, ingat perjuangan itu diawali oleh syarat sholat rukun apa? Allah diawali dengan takbir. Ingat apa saja yang diperjuangkan hari ini. Harus membesarkan nama Allah, hukum Allah, agama Allah. Kalaulah hanya untuk golongan, hanya sekelompok orang, no, Anda takkan ada hidup ruh. Dan tujuan akhirnya, hasilnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Akan kuselamatkan saudaraku di sebelah kananku, kau selamatkan seluruh saudaraku di sebelah kiriku, akan selamatkan seluruh umat manusia rahmatan lil alamin. Mana praktek kita? Apabila ruhnya hidup sholat, dia setelah sholat ritual dia akan keluar praktek. Anak yatim, fakir miskin, tetangga, anak-anak saudara, keponakan, cucu, saudara kandung, orang sekampung, teman-teman, dia mesti akan tergerak hatinya. Berbagai cara, tidak ada harta, dengan tenaga ditolong, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Tapi kalau kita diam setelah sholat, maka apabila sholat kita statis, hanya teori saja, maka bermakna ruh sholat itu mati di tempat. Apalagi kalau berpikir sholat sunat subuh mendapatkan dunia segala isinya. Benar, tapi itu SOP, panduan. Dalam kondisi subuh, matahari masih tenggelam, manusia terlena. Artinya kalau dipraktekkan ke masyarakat, orang terlena dengan harta, tahta, perempuan, perzinaan, korupsi, TikTok, semua hari ini perang pemikiran. Dalam kegelapan zaman, kita mau menolong anak yatim, menolong keponakan kita, atau murid-murid kita, apa saja dengan yang kita punya. Bangun dalam kedinginan, akan menjadi gegam dunia segala isinya. Jadi perlu diurai prakteknya di masyarakat. Berjamaah 5 kali, harus jamaah dalam masyarakat. Berjamaah cita-cita dengan anak yatim, dengan keponakan kita di kampung, dengan anak paman kita, dengan orang kampung kita. Tapi ketika kita statis, ya, yang penting kita sholat, penting kita bisa umroh, naik haji, yang penting anak kita tak berzina, maka ruh sholat itu mati dalam diri kita. Rasulullah bukan begitu. Sholat itu sangat dahsyat. Sholat itu inni wajjahtu. Jadi ketika Rasul ingin menyelamatkan umat, perjalanannya dibayangi oleh teori tadi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati. Aku hadapkan wajahku pada penghadap pencipta langit dan bumi. Aku hadapkan pikiranku, cita-citaku, ideku, kemampuanku, karirku. Kemudian inna sholati, sesungguhnya sholat ini, wa nusuki, segala ibadahku, wa mayahya, hidupku dulu, wa mamati. Makanya jangan mati demi Islam, jangan. Kalau mati demi Islam kita ke Bosnia, perang ke Timur Tengah, mati bukan. Wa ma yahya, hidupku dulu, hidup dengan segala ekonomi, keilmuan kita, hidupkan Islam. Itu yang berat. Mati demi Islam mudah, dibom selesai. Hidup demi Islam susah. Kita harus menata ekonomi, kelaparan hari ini. Orang tak punya rumah, sandang, pangan, papan, belum lagi ilmunya. Masya Allah. Maka semua yang tugas berat itu dibawa setelah Isra Mi'raj, apalagi menuju fase hijrah yang berat, memilih di antara 2 jalan. Kalau hari ini hijrah, memilih di antara 2 jalan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hari ini yang begitu Allahu Akbar. Maka sholat ritual inilah ruh kehidupan. Tapi kita terhenti di sholat ritual. Kenapa? Berhasilnya Snokogronye menjajah Indonesia Belanda memahamkan bahwa ritual sholat kehidupan surga untuk rakyat Indonesia. Tapi praktek sholat mentegakkan kebenaran, menghasilkan keselamatan ekonomi, keselamatan kebudayaan, sosial ekonomi milik penjajah Belanda. Akhirnya umat Islam begitu bangga dengan ritualnya dan tidak peduli dengan prakteknya. Maka mari sahabat, nilai sholat ini mahal. Jadikan sholat kita membawa ruh kehidupan, menyelamatkan sahabat yang lain. Semoga kita semua selamat. Assalamualaikum.